Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisikan saya sendiri, Fadil Hadi Nugraha, Andika Dwi Putra, Muhammad Herinansyah, dan Said Nur Muhammad Wahid. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan modul 6 dari Cisco NetAcad yang berjudulkan dengan Applied Networking. Nah, di applied networking itu ada 8 isi ya, introduction, configure an edge, configure a wired and wireless network, firewall setting, IoT device configuration, basic troubleshooting for networks, network problems and solution, dan yang terakhir ada summary. Kita mulai dari yang satu dulu, yaitu ada introduction. Bab ini membahas pentingnya keterampilan mengkonfigurasi dan menyelesaikan masalah jaringan komputer. Difokuskan pada format dan arsitektur, alamat MAC dan IP, IPv4 dan IPv6. Pembahasan meliputi konfigurasi jaringan nirkabel, firewall, dan perangkat IoT. Pelajari konfigurasi niche, router nirkabel, serta pengaturan dasar jaringan nirkabel, NIT, firewall, dan QoS. Juga mencakup diagnosa dan solusi masalah jaringan dengan 3 lab praktikum. Keterampilan yang diharapkan melibatkan konfigurasi jaringan nirkabel, firewall, verifikasi, konektivitas, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, kita masuk ke applied networking. Device to network connection, mengatasi peralatan jaringan. Yang ke satu, alamat MAC diatur secara permanen pada kartu antarmuka jaringan NIC oleh produsen. Alamat MAC adalah 48 bit yang diwakili dalam heksadesimal. Lapisan data lingosi, lapisan akses jaringan TCP atau IP. Nah, ini ada contohnya di sini, ada tabel contohnya. Dan nomor 2, alamat protokol internet atau IP ditetapkan oleh administrator jaringan berdasarkan lokasi dalam jaringan. Yang ketiga, 2 versi penetapan alamat protokol internet atau IP. IPv4 32 bit diwakili dalam notasi desimal berdot. IPv6 128 bit diwakili dalam heksadesimal. Nah, ini adalah contoh dari IPv4 dan ini adalah contoh dari IPv6. Dan gambar ini yaitu diilustrasikan sebagai MAC address dan surat ini diilustrasikan sebagai IP address. Next. 2 alamat jaringan. Perangkat host membutuhkan kedua alamat tersebut untuk berkomunikasi di jaringan. Ketika laptop dipindahkan ke jaringan yang berbeda, alamat MAC tetap sama, tetapi alamat IPv4 dan IPv6 berubah. Alamat MAC adalah nomor unik yang merupakan bagian dari NIC. Alamat IP diberikan oleh perusahaan atau penyedia internet. Nah, ini adalah ilustrasinya. Next. Menampilkan alamat. Gunakan perintah ipconfig dengan command /all untuk melihat alamat MAC atau physical address. Nah, seperti contoh ini, ipconfig/all. Nah, nanti ada yang, nah ini keluar ini, physical address-nya ada IPv4, IPv6, dan IPv4. Next, IP addressing, IPv4. Private addresses atau IETF mencadangkan beberapa ruang alamat internet untuk jaringan pribadi. Jaringan pribadi tidak memiliki koneksi ke jaringan publik. Alamat jaringan pribadi tidak dirutekan di internet. Kelas A 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Kelas C 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Automatic Private IP Address APIPA. Fitur sistem operasi modern.
secara otomatis mengkonfigurasi alamat IP dan subnet mask ketika server DHCP tidak tersedia. Rentang alamat IP 169.254.0.1 hingga 169.254.255.254 mengkonfigurasi subnet mask kelas B default sebesar yaitu 255.255.0.0. Jika menggunakan DHCP, Anda terus menerima alamat APIPA dan Anda harus merestart server DHCP tersebut. Selanjutnya, subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menunjukkan jaringan dan bagian host dari alamat IP. Subnet mask default untuk 3 kelas alamat IP. Itu ada 255.0.0.0 atau 8 kelas A yang menunjukkan bahwa oktet pertama alamat IPv4 adalah bagian jaringan. 2, ada 255.255.0.0 atau 16 kelas B yang menunjukkan bahwa 2 oktet pertama dari alamat IPv4 adalah bagian jaringan. Ketiga, 255.255.255.0 atau 24 kelas C yang menunjukkan bahwa 3 oktet pertama dari alamat IPv4 adalah bagian jaringan. Selanjutnya, IP addressing, IPv6. Alamat IPv6 128 bit atau 32 nilai heksadesimal. 32 nilai heksadesimal dibagi lagi menjadi 8 bidang yang terdiri dari 4 nilai heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv6 memiliki hierarki 3 bagian. Global prefix, juga disebut awalan situs, adalah 3 blok pertama dari alamat. Subnet ID mencakup blok keempat dari alamat. Interface ID atau pengenal host mencakup 4 blok terakhir dari alamat. Nah, di bawah ini adalah ilustrasinya. Ini global prefix yang di bagian sini. Nah, ini subnet ID mencakup blok keempat dari alamatnya. Itu 2, 3. Dan ini interface ID. Selanjutnya, pengalamatan statis atau static addressing. Informasi alamat statis yang diperlukan untuk komunikasi dengan jaringan lain di internet. Alamat IP, subnet mask, gateway default, alamat atau alamat router sehingga informasi dapat dikirim ke jaringan lain. Dan server DNS mengubah nama domain atau URL menjadi alamat IP agar mudah dijangkau atau situs web perangkat jaringan ya. Nah, ini di bawah ini adalah ilustrasinya. Nah, menonaktifkan DHCP dan menetapkan alamat IP secara statis ke daftar perangkat yang diotorisasi akan meningkatkan keamanan jaringan. Anda dapat mengubah alamat statis jika bertentangan dengan DHCP pada perangkat lain. Oke, selanjutnya ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP kepada komputer. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP kepada komputer. Nah, ini yang memberikan alamat ini ke host, yaitu ada alamat IP, subnet mask, gateway default, dan alamat server sistem nama domain atau DNS. Nah, ini nih. Ada yang otomatis ya. Otomatis. Link lokal IPv4 dan IPv6 addresses. Perangkat IPv4 digunakan jika perangkat tidak dapat memperoleh alamat IP IPv6 atau APIPA. Perangkat IPv6 harus selalu memiliki IP alamat lokal IPv6 yang dinamis atau dikonfigurasi secara manual. Digunakan untuk bertukar informasi antar perangkat seperti ilustrasi di bawah ini. Ya. Selanjutnya, networking card atau kartu jaringan. Kartu antarmuka jaringan berkabel atau nirkabel NIC diperlukan untuk menghubungkan ke jaringan.
Setelah dipasang, pengaturan IP harus dikonfigurasi secara manual atau dinamis. Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan lanjutan seperti kecepatan, duplex, konlan, dan kualitas layanan atau QoS. Nah, ini adalah contoh dari NIC ya, kartu jaringan, dari kartu jaringan. Nah, ini ada IP protokol versi IPv4 pengaturannya, dan selanjutnya menginstal atau memperbarui driver NIC. Sebagian besar antar muka jaringan untuk komputer desktop terintegrasi ke dalam motherboard atau berupa kartu ekspansi yang dapat dimasukkan ke dalam slot ekspansi. Sebagian besar antar muka jaringan laptop terintegrasi ke dalam motherboard atau masuk ke dalam slot ekspansi PC card atau Express Bus. Adaptor jaringan USB dihubungkan ke port USB dan dapat digunakan dengan desktop dan laptop. Sebagian besar NIC akan memiliki dua LED. Satu, yang menunjukkan adanya sambungan. Kedua, menunjukkan adanya aktivitas transfer data. Oke, selanjutnya menginstal atau memperbarui driver NIC. Jika memasang NIC nirkabel, pastikan antena diposisikan untuk jangkauan optimal. Gunakan device manager untuk melihat detail driver, perluas kategori adaptor jaringan, klik kanan pada NIC tertentu di properties atau di property atau update driver. Nah, ini seperti di gambar ini, di properties lalu di update driver. Nah, oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ferdinansyah, yaitu mengkonfigurasi NIC. Silahkan Muhammad Ferdinansyah. Nama yang ketiga adalah konfigur ANIC. Next. Konfigur ANIC. Setelah driver NIC terpasang, pengaturan alamat IP harus dikonfigurasi untuk komputer berbasis Windows. Pengalamatan IP bersifat dinamis secara default. Setelah Anda menghubungkan fisik komputer ke Windows ke jaringan, secara otomatis komputer tersebut akan mengirim permintaan untuk pengalamatan IPv4 ke server DHCP. Jika server DHCP tersedia, komputer akan menerima pesan dengan semua informasi pengalamatan IPv4-nya. Catatan, pengalamatan dinamis untuk IPv6 juga dapat menggunakan DHCP tetapi di luar cangkupan kursus ini. Untuk menemukan informasi konfigurasi alamat IP, cari di internet dengan kata kunci konfigurasi alamat IP untuk perangkat, di mana perangkat diganti dengan perangkat Anda seperti iPhone. Sebagai contoh, gambar menunjukkan kotak dialog untuk melihat dan mengubah konfigurasi IPv6 komputer Windows. Ini contoh ilustrasinya. Next. Gambar di bawah ini menampilkan layar pengaturan untuk konfigurasi IPv4 otomatis dan manual pada iPhone. Bisa dilihat ini ilustrasinya. Next. Selanjutnya ICMP, Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol atau ICMP digunakan oleh perangkat dalam satu jaringan untuk mengirim pesan kontrol dan pesan kesalahan. Terdapat beberapa penggunaan ICMP yang berbeda seperti mengumumkan kesalahan jaringan, mengumumkan kemacetan jaringan, dan pemecahan masalah. Ping umumnya digunakan untuk menguji koneksi antara komputer-komputer untuk melihat daftar opsi yang dapat Anda gunakan dengan perintah ping. Ketik ping eh, di jendela command prompt seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada uji koneksivitas dengan ping. Ping umumnya digunakan untuk menguji koneksi antara komputer-komputer untuk melihat daftar opsi yang dapat Anda gunakan dengan perintah ping. Ketik ping slash atau itu di jendela command prompt. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, bisa dilihat ini ada ilustrasinya. Next.
Selanjutnya ada lab mengkonfigurasi NIC untuk menggunakan DHCP di Windows. Pada lab ini, Anda dapat mengkonfigurasi NIC Ethernet untuk menggunakan DHCP guna mendapatkan alamat IP dan menguji koneksivitas antara dua komputer. Selanjutnya, ICMP Internet Control Message Protocol, pengaturan firewall pada Cisco Wireless Router dan Firewall. Router terhubung ke web melalui port internet dengan fitur DMZ untuk mengalihkan paket ke perangkat LAN tertentu. Pengaturan dasar melibatkan aktivitasi DMZ, penyesuaian alamat IP host, dan aturan pengalihan port untuk mengarahkan lalu lintas internet ke perangkat internal. Dari video juga menyoroti virtual keamanan termasuk perlindungan anti pemalsuan, penolakan layanan, dan pemblokiran permintaan ping. Pengaturan tambahan mencakup kebijaksanaan akses internet untuk membuat daftar putih atau hitam berdasarkan nama domain atau kata kunci meskipun ada fitur UUPnP untuk menemukan otomatis perangkat, disarankan untuk melakukan konfigurasi manual untuk aturan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada Universal Plug and Play. Universal Plug and Play adalah protokol yang memungkinkan perangkat menambahkan diri ke dalam jaringan secara dinamis tanpa memerlukan campur tangan atau konfigurasi pengguna. Meskipun nyaman, UPnP tidak aman. Protokol UPnP tidak memiliki metode untuk mengautentifikasi perangkat. Oleh karena itu, setiap perangkat dianggap dapat dipercaya. Cari di internet untuk alat pemindahan kerentanan untuk menemukan apakah router nirkabel Anda rentan terhadap kerentanan UPnP. Ini ada contoh ilustrasinya. Next. Selanjutnya ada zona demilitarisasi. Zona demilitarisasi DMZ adalah jaringan yang menyediakan layanan kepada jaringan yang tidak terpercaya. Sebuah server email, web, atau FTP sering ditempatkan di dalam DMZ sehingga lalu lintas yang menggunakan server tersebut tidak masuk ke dalam jaringan lokal. Ini melindungi jaringan internal dari serangan oleh lalu lintas ini, tetapi tidak melindungi server di DMZ dengan cara apapun. Biasanya firewall mengelola lalu lintas ke dan dari DMZ. Sebagai contoh, server web dalam gambar di bawah ini berada di DMZ dan diberikan alamat IPv4 secara statis yaitu 10.10.10.50. Selanjutnya, selanjutnya ada penerusan port. Penerusan port adalah metode untuk mengarahkan lalu lintas antara perangkat pada jaringan yang berbeda. Router menentukan pengalihan lalu lintas berdasarkan nomor port. Penerusan port memungkinkan komunikasi yang diperlukan seperti akses web, server, pemicu, port, sementara meneruskan data melalui port masuk ke perangkat tertentu. Berguna misalnya dalam permainan online, penting untuk mengelola dengan bijak agar tidak membuka risiko keamanan yang tidak perlu. Ini adalah gambar ilustrasinya. Next. Selanjutnya ada filtrasi alamat MAC. Filtrasi alamat MIC menentukan dengan tepat alamat MIC perangkat mana yang diizinkan atau diblokir untuk mengirimkan data dalam jaringan Anda.
Banyak router nirkabel hanya memberi opsi untuk mengizinkan atau memblokir alamat MAC, namun tidak keduanya. Biasanya, para teknisi akan mengkonfigurasi alamat MAC yang diizinkan, alamat MAC untuk komputer, catatan separuh terakhir dari alamat MAC, dan informasi identifikasi lainnya diberikan tampilan yaitu kabur pada gambar, seperti di gambar ini. Selanjutnya ada whitelisting dan blacklisting. Whitelisting dan blacklisting menentukan IP address mana yang diizinkan atau ditolak dalam jaringan Anda. Whitelisting adalah alat yang baik untuk memberikan akses kepada pengguna Anda seperti anak-anak atau karyawan ke IP address yang Anda setujui. Anda juga dapat membuat daftar hitam atau secara eksplisit memblokir situs-situs yang dikenal. Namun, seperti filtrasi alamat MAC, ini dapat menjadi merepotkan. Solusi yang lebih baik tersedia cari di internet untuk perangkat lunak kontrol orang tua dan filter konten. Selanjutnya Lanjut, dibacakan oleh saya sendiri. 4. Configure a wired and wireless network. Configure a wired and wireless network menghubungkan perangkat berkabel ke internet. Langkah-langkah untuk menyambungkan perangkat berkabel ke internet di rumah atau kantor kecil adalah sebagai berikut. Untuk menyambungkan perangkat jaringan berkabel kantor atau rumah yang berukuran kecil, yang ke satu, sambungkan kabel ke perangkat seperti di gambar ini. Sambungkan ujung kabel lainnya ke saklar atau port kuning seperti di gambar ini. Sambungkan kabel antara router, nirkabel, port biru, dan modem broadband. Setelah menyambungkan kabel jaringan, harus diverifikasi dengan melihat LED. Lanjut. Login ke router. Buka browser dan masukkan alamat IP default router. Nah, ini adalah alamat IP default routernya adalah 192.168.0.1. Itu adalah alamat default pabrik pada banyak router. Masukkan nama pengguna dan kata sandi default. Nah, seperti contohnya ini. Nah, masuk ke router, ubah kata sandi default, masuk dengan kata sandi baru, mengatur rentang alamat THCP. Kelima, memperbarui alamat IP pada perangkat, perintah ipconfig, release lalu ipconfig, renew. 6. Ubah alamat IP default dan masuk dengan alamat IP baru. Selanjutnya, merupakan praktik yang baik untuk mengubah pengaturan default berikut ini. 1. Lihat pengaturan default WLAN. 2. Ubah mode jaringan. 3. Mengkonfigurasi SSID. 4. Mengkonfigurasikan saluran. 5. Konfigurasikan mode keamanan. 6. Konfigurasi frasa sandi. Gangguan kabel atau sinyal yang lemah dapat menyebabkan transfer data yang lambat dan seringnya kehilangan konektivitas. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah ilustrasinya. Yang ke satu, masuk ke router gitu kan. Terus kedua, ubah kata sandi. Nah, ini adalah settingan-settingan yang jaringan dasar. Ini adalah settingannya. Ilustrasi di sini. Oke, selanjutnya. Pengaturan jaringan dasar. Mengkonfigurasi pengaturan dasar untuk mengamankan dan meningkatkan kecepatan jaringan nirkabel. Mode jaringan. Mode campuran memungkinkan perangkat 802.11p, 802.11g dan 802.11n. Service Set Identifier atau SSID. Nama jaringan kabel. Saluran 1, 6, dan 11 tidak tumpang tindih dan harus digunakan untuk menghindari gangguan dari perangkat nirkabel lain di dekatnya. Gunakan salah satu dari ketiga saluran ini untuk hasil terbaik.
Selanjutnya ada mode keamanan nirkabel. Yang ke satu ada privasi setara kabel atau WFP, protokol integritas kunci sementara atau TKIP, standar enkripsi lanjutan atau AES. Selanjutnya ada akses terproteksi Wi-Fi atau WPA. Dan yang terakhir ada akses terproteksi Wi-Fi 2 atau WPA 2. Selanjutnya, menguji konektivitas menggunakan GUI Windows dan menggunakan CLI Windows. ipconfig menampilkan konfigurasi dasar untuk semua adapter jaringan. Ping menguji konektivitas dasar antar perangkat. Perintah net mengelola komputer, jaringan, server, dan sumber daya. Press IRT melacak route yang dilalui paket dari komputer Anda ke host tujuan. NSLOOKUP menguji dan memecahkan masalah server DNS. Nah, ini adalah ilustrasinya. Selanjutnya ada mengkonfigurasi jaringan mesh nirkabel. Jaringan mesh memungkinkan cakupan yang lengkap pada satu ruang. Perangkat seperti Linksys Velop dapat dapat menjangkau seluruh rumah sehingga tidak ada titik mati. Setiap perangkat menggunakan SSID, kata sandi, dan enkripsi yang sama. Setiap perangkat mesh menggunakan saluran yang berbeda sehingga tidak saling mengganggu. Mengkonfigurasi jaringan mesh nirkabel. Network Address Translation (NAT) mengubah alamat IPv4 pribadi menjadi alamat IPv4 publik yang dapat didetikkan di internet. Quality of Service. Konfigurasi Quality of Service atau disebut QoS memungkinkan prioritas jenis lalu lintas tertentu. Seperti di bawah ini. Ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya firewall settings. Kan dibacakan oleh Ferdinand. Selanjutnya ada firewall setting, paket tracer, konfigurasi pengaturan firewall. Dalam aktivitas paket tracer ini akan mengkonfigurasi router nirkabel untuk mengenalkan filtrasi alamat MAC, mengizinkan akses ke server di DMZ, dan menonaktifkan DMZ serta mengkonfigurasi dukungan untuk penelusuran port tunggal. Paket tracer konfigurasi pengaturan firewall tujuan mengkonfigurasi filtrasi alamat MAC pada router nirkabel, mengkonfigurasi DMZ pada router nirkabel. Yang terakhir, mengkonfigurasi penerusan port tunggal pada router nirkabel. Next, selanjutnya ada lab konfigurasi pengaturan firewall. Akan mengkonfigurasi pengaturan firewall untuk menggunakan filtrasi alamat MAC DMZ dan penerusan port tunggal pada router nirkabel untuk mengelola koneksi dan lalu lintas melalui router nirkabel. Konfigurasi pengaturan firewall bertujuan memberikan pengalaman praktis dalam mengkonfigurasi pengaturan firewall pada router nirkabel. Lab ini mencangkup tiga aspek utama. Yang pertama ada filtrasi alamat MAC, yang kedua ada DMZ atau zona demilitarisasi, yang terakhir ada penerusan port tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Baik, terima kasih Mas Dinan. Yang poin keenam ada IoT device configuration. Oke, konfigurasi perangkat IoT. Anda mungkin sudah memiliki beberapa perangkat IoT di rumah Anda. Anda dapat membeli semua jenis perangkat yang terhubung termasuk termostat, saklar lampu, kamera keamanan, kunci pintu, dan asisten digital berkemampuan suara atau seperti Amazon Alexis dan Google Home. Semua perangkat ini dapat terhubung ke jaringan Anda. Selain itu, banyak di antaranya yang dapat dikelola langsung dari aplikasi smartphone, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, gambar berikut, internet saat ini sangat berbeda dengan internet beberapa dekade yang lalu. Internet saat ini lebih dari sekedar email, halaman web, dan transfer file antar komputer.
Internet yang berkembang menjadi Internet of Things atau IoT. Salah satu-satunya perangkat yang mengakses internet tidak lagi hanya berupa komputer, tablet, dan ponsel pintar. Perangkat masa depan yang dilengkapi sensor dan siap mengakses internet akan mencakup segala hal mulai dari mobile dan perangkat biomedis hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Pasar IoT belum menyepakati serangkaian standar untuk instalasi dan konfigurasi perangkat IoT. Mengkonfigurasi perangkat IoT sangat spesifik untuk perangkat. Konsultasikan dokumentasi pabrikan atau situs web untuk panduan konfigurasi. Gambar tersebut menunjukkan semua perangkat IoT di package tracer. Package tracer juga mencakup sejumlah sensor dan aktuator pada gambar. Sensor ditampilkan di panel bawah antarmuka package tracer. Berikut adalah gambar package tracer. Oke, next. Selanjutnya, poin 7 akan dibacakan oleh Said Nur Muhammad Wahid. Baik, terima kasih Andika. Selanjutnya adalah basic troubleshooting process for networks. Ada 6 langkah pemecahan masalah untuk networks. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Yang kedua, menetapkan teori kemungkinan penyebabnya. Ketiga, uji teori untuk mengetahui penyebabnya. Yang keempat, menetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan solusi verifikasi fungsionalitas sistem secara penuh. Dan jika memungkinkan, terapkan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir adalah dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Next. Identifikasi masalah. Masalah jaringan bisa sederhana atau kompleks, dan dapat diakibatkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Sebagai seorang teknisi, Anda harus mengembangkan metode yang logis dan konsisten untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan menghilangkan satu masalah pada satu waktu. Misalnya, untuk menilai masalah, menentukan beberapa banyak perangkat yang mengalami masalah. Jika ada masalah pada satu perangkat, mulailah dengan perangkat tersebut. Jika ada masalah dengan semua perangkat, mulailah proses pemecahan masalah di ruang jaringan tempat semua perangkat terhubung. Next. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah adalah mengidentifikasi masalah. Gunakan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup pada gambar sebagai titik awal untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Open-ended question. Oke. Dan ada yang close-ended question. Ini dalam bahasa Inggris ya. Menguji teori untuk menentukan penyebabnya. Seperti gambar di bawah ini, common steps of determining cause. Next. Menetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusi. If no solution is achieved in the previous step, further research is needed to implement the solutions. Langkah-langkahnya ada di sampingnya. Next. Pembahasan terakhir adalah network problems and solutions. Masalah dan solusi jaringan. Jaringan adalah fondasi utama dalam dunia digital kita. Namun seperti halnya teknologi, jaringan tidak luput dari masalah. Next. Masalah umum dan solusinya. Masalah umum, yang pertama koneksi lambat, yang kedua gangguan sinyal Wi-Fi, dan yang ketiga kesalahan konfigurasi jaringan. Solusi, yang pertama periksa kecepatan internet, yang kedua perbarui perangkat lunak router, dan yang terakhir periksa dan perbarui pengaturan konfigurasi. Masalah dan solusi jaringan tingkat lanjut. Masalah tingkat lanjut, jitter dan latensi, interferensi elektromagnetik,
konfigurasi switch yang salah. Solusinya adalah gunakan quality of service, atur frekuensi Wi-Fi, dan periksa pengaturan switch. Masalah dan solusi koneksi internet FO dan keamanan. Masalah FO dan keamanan, kecepatan rendah pada koneksi fiber optik, keamanan data yang rentan. Solusinya adalah evaluasi penyedia layanan internet, terapkan enkripsi dan keamanan data. Next. Masalah dan solusi lanjutan dengan alat jaringan. Masalahnya adalah penggunaan bandwidth berlebihan, serangan DDoS. Solusinya adalah gunakan alat pemantauan jaringan, terapkan firewall dan sistem deteksi jaringan. Lab menangani masalah jaringan. Langkah-langkah lab. Identifikasi masalah pada simulasi jaringan, terapkan solusi sesuai dengan kasusnya. Manfaat pengalaman langsung dalam pengamanan masalah jaringan. Di sini kita mempunyai summary. Materi ini adalah membahas berbagai aspek dalam kaitannya dengan koneksi perangkat ke jaringan. Subbagian 6.1 menguraikan berbagai aspek terkait koneksi perangkat seperti format alamat IPv4 dan IPv6, konfigurasi NIC, Network Interface Card, pengaturan jaringan kabel dan nirkabel, serta konfigurasi firewall. Terdapat pula pembahasan tentang konfigurasi perangkat Internet of Things atau IoT. Subbagian 6.2 membahas proses dasar pemecahan masalah untuk jaringan, termasuk langkah-langkah troubleshooting dan pemecahan masalah umum, serta lanjutan melibatkan koneksi jaringan dan keamanan internet. Bagian terakhir, 6.3, memberikan rangkuman singkat dan materi yang telah dibahas, menyoroti kesimpulan dari bab ini dalam konteks penerapan jaringan. Secara rinci, materi ini dimulai dengan pengantar pada bagian 6.0, yang mengundang peserta untuk memahami topik yang akan dibahas. Kemudian penekanan diberikan pada aspek-aspek teknis seperti konfigurasi NIC, pengaturan jaringan kabel dan nirkabel, serta konfigurasi firewall. Sub bagian 6.2 membantu peserta memahami proses pemecahan masalah dengan memberikan langkah-langkah yang sistematis. Penutup pada bagian 6.3 memberikan gambaran singkat yang merangkum pokok-pokok pembahasan, menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip jaringan dalam dunia aplikasi praktis. Kesimpulannya adalah melalui presentasi ini, kita memahami bahwa masalah jaringan dapat terjadi pada berbagai tingkat kompleksitas. Pengetahuan mengenai masalah dan solusi menjadi kunci untuk menjaga kinerja dan keamanan jaringan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai masalah dan solusi dalam dunia jaringan.